Disitulah akhirnya Malik bin Dinar itu berkata, "Loh, kalau ada orang mukmin beriman sama Allah, sholat, melakukan berbagai macam ibadah, kok dia tidak yakin bahwasanya karunia itu telah tertakar dan tidak akan tertukar? Nah terus berarti mungkin iman kita masih kalah dengan imannya kucing dan ular yang disampaikan oleh Malik bin Dinar." Ini bukan berarti nanti kita nggak kerja loh ya, nggak usah kerja, ular aja dapat kok. Bapak-bapak di rumah aja, lagi ngapain Pak? Nunggu kucing? Jangan sampai ngambil kesimpulan yang salah. Maka itu pelajaran. Ini menjadi perkara penting hari ini. Karena hari ini kita disuguhi dengan berbagai macam pemberitaan tentang masalah finansial, harta. Hartanya artis ini segini, hartanya rumahnya artis ini segini. Lihat, tayangan tentang rumahnya artis itu selalu viewernya jutaan. Insya Allah di sini ibu-ibunya nggak ada yang ngelihat, yang di sana. Tapi yang di sana pilih pindahan dari sini. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan duha kali ini kita berjumpa. Kita bertemu di sebuah taman ilmu. Ini merupakan sesuatu yang besar yang Allah tidak berikan kepada setiap orang. Siapapun yang mereka duduk di taman ilmu, sebenarnya mereka sedang memiliki jawaban-jawaban atas apa yang akan dia dapatkan pada kehidupan. Orang yang mendapatkan ilmu, maka dia memiliki kunci jawaban kalau dia mendapatkan masalah. Siapapun yang mereka mendapatkan ilmu, sesungguhnya dia telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan kita bersyukur, kita bukan hanya diberikan oleh Allah yang dinamakan pada material finansial yang kita peroleh, kita bukan hanya diberikan sandang, papan, dan pangan, tapi juga kita senang. Kita pada kesempatan duha kali ini, Allah mempertemukan kita di sebuah taman ilmu, supaya kita memiliki sebuah kekuatan, supaya kita memiliki sebuah pelita pada kehidupan. Makanya Rasulullah itu menyebut kata ilmu dengan kata cahaya. Siapapun yang mereka mendapatkan ilmu sebenarnya sedang mengumpulkan cahaya. Di mana hidup di dunia itu gelap. Dan tidak ada yang selamat pada gelapnya dunia kecuali mereka yang senantiasa memiliki cahaya. Dan cahaya itu tidak bisa dibeli. Cahaya itu tidak bisa ditransaksi. Cahaya itu tidak bisa dinego. Cahaya itu tidak bisa didapatkan di market. Tetapi cahaya itu didapatkan ketika kita mendengarkan petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah yang menjadikan kita senang. Karena para ulama mengatakan kepada kita, muslim itu ada dua secara basic, sederhana. Ada muslim yang mereka tidak pernah membutuhkan ilmu pada kehidupannya. Karena mereka tidak tahu hakikatnya ilmu adalah cahaya. Akhirnya mereka hidup di tengah kegelapan. Sebagaimana ketika PLN mati di rumah kita jam 9 malam. Dia tidak tahu apa yang dilakukan, dia tidak mengerti apa yang dikerjakan. Kalau punya harta, tidak ngerti bagaimana mengelola harta. Kalau punya istri, tidak tahu bagaimana mengkondisikan istri. Kalau punya suami, tidak tahu bagaimana dia berinteraksi sama suami. Kalau punya anak, dia nggak ngerti anaknya dibawa kemana. Maka itulah yang dinamakan bahaya kegelapan. Allah itu sayang sama kita. Allah turunkan kepada kita Al-Quran. Allah utus kepada kita seorang nabi dan seorang rasul supaya kita mendapatkan cahaya. Kita mendapatkan pelita. Ketika kita mendapatkan pelita, kalau bapak-bapak adalah seorang suami, bapak tahu bagaimana bersikap kepada istrinya. Ibu-ibu tahu bagaimana bersikap kepada suaminya. Bapak dan ibu kalau tahu ilmunya, dia tahu bagaimana mengendalikan dan mengarahkan anaknya supaya tidak terjadi banyak masalah pada anak, yang mengakibatkan orang tuanya juga nanti banyak masalah. Dan itulah yang dinamakan dengan ilmu, untuk memberikan pelita pada kehidupan. Rusaknya kehidupan kita tanpa ilmu itu jauh lebih rusak daripada badan yang tidak mendapatkan obat. Kalau kita mendapati ada orang sakit tidak mendapatkan obat, biasanya sakitnya berlarut-larut dan sakitnya bertambah. Tetapi bahayanya orang yang tidak mendapatkan ilmu jauh lebih parah daripada mereka yang tidak mendapatkan obat ketika sakit. Maka inilah yang bisa menjadikan kita berkata, kehidupan ini banyak penyakitnya dan banyak kegelapannya. Obatnya ada pada ilmu, pelitanya ada pada ilmu. Dan kita senang sekali
pada kesempatan ini kita berjumpa, kita bertemu, kita bersama-sama mengkoleksi bagaimana kita mendapatkan pelita pada kehidupan kita, supaya kita tidak terjerumus pada sesuatu yang kita khawatirkan, supaya kita tidak terperosok kepada jurang yang bisa merusak kehidupan kita ketika kita memiliki ilmu di dalam kehidupan kita. Makanya kalau ada seorang suami sudah tahu ilmunya, dia tahu kalau istrinya lagi bengkok, dia harus bersabar. Seorang istri ketika dia tahu ilmunya, dia tahu bagaimana suaminya ketika lagi bermasalah, dia bersabar menjadi partner terbaik untuk suaminya. Dan itulah yang menjadikan kita senang kalau kita diberikan oleh Allah sikap sebagai seorang muslim, kita diberikan ilmu, senang kepada ilmu, rindu kepada ilmu. Dan itulah yang kita rasakan pada kesempatan duha kali ini. Semoga kedatangan kita adalah karena kebutuhan kita kepada ilmu, kita mendapatkan petunjuk. Karena sekali lagi, hidupnya orang yang pakai ilmu tidak akan sama dengan hidupnya orang yang tidak pakai ilmu. Maka inilah yang menjadikan kita, sembari kita bersyukur kepada Allah, kita memohon kepada Allah supaya Allah menambahkan kepada kita ilmu. Dan tidaklah banyak masalah pada kehidupan kita kecuali disebabkan karena ilmu yang tidak kita peroleh pada kehidupan. Maka baiklah kita kalau mencontoh apa yang diucapkan oleh Nabi Musa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu pada kehidupanku. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu. Sebelum kita menyampaikan kajian kita pada kesempatan duha kali ini, saya memohon maaf kalau saya pada kesempatan duha kali ini di Masjid Al-Malik tidak bisa menyampaikan dalam bahasa Sunda. Semuanya pakai bahasa Sunda. Wajah saya sudah kelihatan Jawa sekali, ya. Dan kalau saya memaksakan bahasa Sunda tentunya tidak akan nyampe apa yang nanti saya sampaikan. Saya cuma tahu bahasa Sunda kumaha damang, cuma di situ doang. Itu pun aksennya juga masih aksen Jawa, ya. Jadi tolong dimaafkan kalau saya pada kesempatan ini tidak bisa menyampaikan dengan bahasa Sunda. Tapi insya Allah Jawa, Sunda, Padang sama aja. Yang terpenting adalah kita diikat dengan iman yang sama, diikat dengan bangsa yang kita cintai bersama, yaitu negara Republik Indonesia. Menyampaikan, kita akan membicarakan tentang sebuah perkara yang disebut dengan karunia. Kita akan membicarakan tentang sebuah perkara yang disebut dengan rezeki. Sebelum kita membicarakan itu, tentunya kita harus paham dan kita harus mengerti. Di antara kultur keimanan, di antara pola keilmuan yang harus kita pahami dan harus kita mengerti adalah bagaimana setiap dari kita harus betul-betul tahu cara merawat sesuatu. Ini penting. Punya rumah tapi tidak tahu bagaimana memberikan maintenance dan perawatan kepada rumah, apa akibat yang kita dapatkan? Rumah itu akan rusak lebih cepat dari apa yang kita pikirkan. Kita punya baju, kok tidak tahu bagaimana merawat baju yang benar, maka sesungguhnya baju ini akan rusak, baju ini akan lusuh, baju ini akan cepat usang, hanya disebabkan karena kita tidak tahu bagaimana merawat baju. Kita punya tanaman, lalu kita tidak tahu bagaimana merawat tanaman yang baik, bagaimana menyiramnya, bagaimana pupuknya, maka apa yang terjadi? Maka tanaman itu akan cepat mati dan layu dari cepat dari apa yang kita pikirkan. Itulah yang terjadi kalau kita tidak tahu bagaimana merawat sesuatu. Setelah kita paham bahwasanya pada kehidupan kita salah satu pola yang baik itu adalah tahu bagaimana cara merawat sesuatu, sama kita juga harus paham yang harus dirawat itu bukan hanya rumah, yang harus dirawat bukan hanya mobil, yang harus dirawat bukan hanya tanaman. Tot ilmu, bagaimana cara merawat karunia yang Allah berikan pada kehidupan kita. Kadang-kadang banyak orang tahu bagaimana cara merawat rumah, kadang orang itu tahu bagaimana cara merawat tanaman, tapi mereka tidak tahu bagaimana merawat setiap kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan ini fatal. Fatal akibatnya ketika kita tidak tahu cara merawat sesuatu. Makanya sering kita jumpai ada orang diberikan oleh Allah kebaikan, diberikan oleh Allah kemudahan, tapi karena dia tidak merawat apa yang Allah berikan kepadanya, maka apa yang Allah berikan kepadanya itu menjadi rusak. Sebagaimana kita melihat Qarun diberikan oleh Allah dengan banyak karunia,
Tapi karena dia tidak tahu ilmunya, tidak mengerti petunjuknya, bagaimana cara merawat karunia yang Allah berikan kepadanya, maka Qarun menghadapi sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan, yaitu ditenggelamkan Qarun dengan seluruh yang dia miliki pada karunia yang Allah berikan kepadanya, hanya disebabkan karena Qarun tidak tahu bagaimana cara merawat karunia. Ini kan kita khawatir. Ada orang diberikan anak, karena tidak tahu bagaimana cara merawat untuk karunia yang Allah berikan kepadanya, yaitu anak, justru anaknya menjadi musuh, menjadi masalah baginya. Justru anaknya menjadi musuh baginya. Dan banyak orang tua mendapati banyak masalah disebabkan anak. Banyak orang tua yang akhirnya kehilangan pekerjaan juga karena anak. Banyak orang tua yang juga akhirnya mendapatkan masalah juga disebabkan karena anak. Bagaimana itu terjadi? Salah satunya karena tidak pandai merawat karunia yang Allah berikan kepada kehidupan. Ini yang fatal. Makanya kita dalam kehidupan agama tidak hanya dituntut bagaimana mempelajari sholat, bagaimana mempelajari puasa, bagaimana kita mempelajari tentang haji dan umroh, tapi kita juga dituntut oleh ilmu dan keimanan. Bagaimana kamu itu harus tahu merawat setiap karunia yang Allah berikan pada kehidupanmu. Kalau kita tidak bisa merawat karunia, berujung kepada sesuatu yang tragis. Ini yang kita khawatirkan. Oleh karenanya, pembahasan kita hari ini tidak usah tinggi-tinggi. Kita tidak membahas tentang masalah sholat, kita tidak membahas tentang sedekah. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang sesuatu yang sederhana. Bagaimana cara merawat karunia yang Allah berikan pada kehidupan kita. Dan itu harus kita ketahui dan itu harus kita pahami dengan benar. Terutama karunia yang kita bicarakan berkaitan tentang rezeki yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini. Dan itu yang akan menjadi petunjuk pada kehidupan kita supaya kita tahu merawat sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah. Setelah kita paham, ternyata keilmuan itu menuntut kita supaya pandai merawat sesuatu yang diberikan oleh Allah. Maka sebelum kita membahas itu secara spesifik, kita bahas dulu bagaimana sih sifat karunia yang Allah berikan kepada kita. Karena juga kita banyak belum paham karunia itu, bagaimana cara kita memahami setiap karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu harta, baik itu rezeki, baik itu anak. Maka ada beberapa keterangan-keterangan yang kita harus paham. Kalau kita bicara tentang sebuah karunia, sebelum nanti secara spesifik kita membicarakan tentang bagaimana menjaga setiap karunia yang Allah berikan pada kehidupan kita. Ini yang akan menjadi titik permasalahan yang akan kita bedah dulu di awal penjelasan dan penjabaran pada kesempatan tabligh akbar kali ini. Sekarang mari kita bedah dulu. Kalau kita bicara tentang karunia, kalau kita bicara tentang yang namanya rezeki yang Allah berikan kepada kehidupan manusia dalam bentuk apapun, setidaknya ada 7 poin penting yang harus kita mengerti kalau kita bicara tentang karunia. Kalau kita sampai nggak ngerti tentang poin karunia ini, bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada kehidupan kita. Apa 7 poin ketika kita membicarakan tentang karunia? Supaya kita paham ilmunya dan supaya kita mengerti bagaimana menyikapi setiap karunia yang datang dalam kehidupan kita. Para ulama lalu menerangkan kepada kita, yang pertama, karunia itu diberikan oleh Allah sudah tertakar dan tidak pernah tertukar. Ini yang pertama. Ingat kembali, karunia itu diberikan oleh Allah kepada setiap manusia, baik yang tinggal di gunung ataupun yang di pinggir lautan, baik yang di kota ataupun yang di desa. Itu setiap karunia. Maka salah satu sifat karunia yang Allah berikan kepada kehidupan manusia itu apa? Karunia Allah itu tertakar dan tidak pernah tertukar. Sehingga ketika kita paham ternyata setiap karunia itu telah tertakar dan tidak pernah tertukar, itu yang menjadikan akhirnya kita mengerti. Kita tidak perlu melihat apa yang didapatkan orang lain, dan kita tidak perlu membandingkan hidup kita dengan apa yang baru kita dapatkan. Karena setiap orang telah mendapatkan jatah karunianya sendiri-sendiri.
Dan tidak perlu bagi kita untuk membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain ketika kita paham karunia itu telah tertakar dan tidak akan tertukar. Enak kalau kita paham yang poin yang pertama ini. Apalagi hari ini zamannya sosial media, Facebook kemana-mana, Instagram di mana-mana. Biasanya sukanya kita itu membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Ini kok dia sudah dapat nih, kok saya belum dapat. Kok dia sudah bisa beli motor, saya belum dapat. Kok dia anaknya sudah 5, kok saya belum punya anak. Kalau kita tidak paham, poin yang pertama bahwasanya setiap karunia, setiap kebaikan itu telah tertakar. Dan sesuatu yang telah tertakar oleh Allah, Allah itu tidak mungkin salah untuk menukar setiap karunia itu. Makanya saya ingat, saya ini di komplek perumahan saya ada pedagang nasi Megono. Nasi Megono itu nasi Pekalongan. Saya langganan nasi Megono ini karena nasi Megono ini nikmat, gurih. Ya. Yang kami sudah menjadi langganan gerobaknya beliau. Satu waktu tiba-tiba satu pagi ternyata ada jualan nasi Megono yang sama. Yang tidak terlalu jauh dari gerobak beliau. Sama nasi Megono. Jualan lauknya sama, gorengannya pun sama. Yang membedakan cuma warna gerobaknya. Gerobaknya beliau warna hijau, gerobak yang satunya warna coklat. Lalu ketika saya mendapati ada gerobak yang satunya, lalu saya ngomong sama beliau, Pak D, saya memanggilnya Pak D. Pak D, di situ ada jualan Megono lagi itu. Nanti separuh dari pelanggannya Pak D nanti akan tertarik ke sana. Lihat perkataan dari seorang pedagang Megono cuma tamatan SD. Mungkin juga tidak bisa baca kitab. Kalau disuruh baca kitab bisanya Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu tidak bisa melanjutkan. Maka beliau mengatakan kepada saya, Pak Ustadz, saya malu jawabnya. Pak Ustadz itu kan Ustadz, Masya Allah. Padahal saya cuma niat untuk pengen tahu. Lalu beliau berkata, semua rezeki takarannya diatur dan ditimbang sama Allah. Kalau sudah ditimbang sama Allah, ya opo salah. Kalau sudah ditimbang oleh Allah itu apa mungkin salah? Tidak mungkin timbangan Allah itu salah. Masya Allah ya. Beliau tidak sama sekali menghujat. Bahkan saya mencoba untuk nguji beliau. Enak sini atau enak sana Pak D? Semua punya cita rasa sendiri-sendiri. Masya Allah. Padahal saya cuma nguji doang. Di situ kita mendapatkan sebuah pelajaran yang sudah disampaikan oleh para ulama. Kalau kita ingin memahami satu karunia, karunia itu sudah tertakar, tidak pernah tertukar. Sehingga ketika kita memakai kaidah ini pada kehidupan, tetangganya ibu membeli mesin cuci, kalau ibu belum masanya beli mesin cuci, ya tidak akan pernah gelisah. Kalau ternyata tetangga kita sudah beli handphone, kok kita masih memakai handphone poliponik Nokia, yang apabila jatuh malah keramiknya yang rusak, bukan handphonenya, maka kita pun tidak perlu menyalahkan apa yang baru kita miliki. Yang salah bukan apa yang Allah berikan kepada kita, tapi yang salah itu kalau sukanya kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Yang salah bukan apa yang diperoleh orang lain dan apa yang baru kita peroleh, tapi yang salah ketika kita sukanya membandingkan dengan setiap karunia, lalu kita membandingkan dengan karunia yang dimiliki sama orang lain. Padahal Allah sudah mengatakan kepada kita, Allah itu tidak mungkin membuat kesalahan pada kehidupan manusia. Ini kan jadinya enak, plong kita hidupnya. Tidak ada lagi yang namanya tetangga julid. Tidak ada lagi yang namanya tetangga lalu mengomentari apa yang dimiliki sama saudaranya. Tiba-tiba saudaranya kaya raya. Begitu banyak tetangga yang suka ngomong, dia melihara jin ngepet memang. Makanya kan saya banyak sekali melihat kisah-kisah nyata YouTuber yang mereka mendapatkan kontennya itu mendapatkan income iklannya besar. YouTuber itu kan nggak kelihatan kerja, Bapak dan Ibu. Di rumah, apalagi YouTuber mainan anak-anak itu yang biasanya dilihat sampai anak-anak sampai jutaan viewer, ya iklannya gede. Tetangganya ngeliatin,
Tidak pernah keluar, tidak pernah kerja. Sekali keluar beli kopi, pulang sore beli mie ayam. Kok rumahnya nambah, motornya nambah. Akhirnya timbul prasangka. Akhirnya menimbulkan praduga. Dan akhirnya apa? Yang susah bukan dia, yang susah kita. Tidak bisa tidur, memikirkan dapat dari mana dia itu ya. Siangnya ketika kelihatan gak bisa berpikir tenang. Dan akhirnya kegelisahan demi kegelisahan itu muncul. Dan kegelisahan itu bisa menjadi pemicu banyak penyakit. Inilah yang menjadikan kita paham. Berarti poin ini penting. Allah, innallaha kataba maqadirul khalaiq bi khamsina alfi sanah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan setiap peristiwa yang terjadi dan setiap karunia dan kebaikan yang Allah berikan kepada setiap manusia itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langitnya bumi. Ada yang dikayakan itu ujian, ada yang dimiskinkan itu ujian. Yang kaya belum tentu lebih mulia, yang miskin belum tentu lebih hina. Karena apa? Semua dikembalikan kepada sikap hati bagaimana dia memaknai kehidupan. Makanya Allah negur kita di dalam surat Al-Fajr. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada manusia itu kalau diberikan harta yang banyak, mereka menyangka Allah sayang sama saya. Tapi kalau mereka diberikan kesempitan harta, diberikan kesempitan karunia, mereka menyangka Allah sedang benci sama saya. Lalu Allah berfirman, kalla, tidak. Jadi akhirnya ini menjadi sebuah perkara yang menenangkan. Kalau kita tidak memahami kaidah yang pertama, susah. Kita harus yakin bahwasanya yang menanggung kita itu adalah Allah. Dan semuanya tanggungan Allah itu menjadikan kita tenang. Karena takaran Allah adalah takaran yang tertakar dengan pas dan tidak akan pernah tertukar. Akhirnya kita hidupnya tenang. Punya anak banyak. Tidak usah kita mikirin nanti anak saya gimana ketika dewasa. Tidak usah ibu yang mikir, tidak usah bapak yang mikir. Yang mikir Allah. Yang mengerjakan Allah. Makanya kemudian yang menanggungnya adalah Allah. Saya punya anak 7. On the way 8. Insya Allah ya. Maka kadang-kadang kalau kita tidak mengikuti ilmu, yang terjadi adalah kita nanti merasa gelisah. Wah anak saya 7, gimana nanti nyekolahin? Bagaimana nanti memberikan kecukupan kepada mereka? Kalau pada saat itu berarti kita sedang menghina Allah. Bahwasanya Allah tidak mampu memberikan rezeki kepada setiap hamba yang Allah ciptakan. Makanya tenang. Ini ada sebuah kisah nyata Bapak dan Ibu. Ada sebuah kisah nyata. Ini kelihatannya saya lebih baik berdiri. Ada sebuah kisah nyata. Ada seorang ulama yang bernama Malik bin Dinar. Siapa nama ulama ini? Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu satu waktu dia makan daging. Dagingnya digigit. Lalu datanglah kucing. Kucing itu mendekat kepada Malik bin Dinar. Sebenarnya Malik bin Dinar lapar dan ingin memakan seluruh daging itu. Dia ingin memakan daging itu seluruhnya. Tapi ternyata beliau tidak tega. Akhirnya apa? Diplotek, dibagi separuh. Separuh untuk Malik bin Dinar, separuhnya untuk kucing. Separuhnya untuk kucing. Masya Allah ya. Ini berarti ulama, orang beriman itu sayang sama binatang. Makanya kalau ada binatang jangan ditendang. Udah gak bisa ngasih makan, ditendang. Nah itu salah. Kasih separuh dagingnya sama kucing. Ternyata kucing itu cuma makan, digigit. Lalu akhirnya kucing itu pergi. Malik bin Dinar mikir dong. Loh kok kucing dikasih daging, kok tidak langsung dimakan di tempat, dibawa pergi. Lalu Malik bin Dinar penasaran. Ya sudahlah, saya ikuti kucing ini. Diletakkan makanan di piring, diikuti kucingnya. Kucing keluar dari jendela. Malik bin Dinar tidak lewat jendela, dia lewat pintu keluar. Lalu diikuti kucingnya. Kucingnya berhenti di sebuah lubang. Lalu dia meletakkan daging yang dikasih oleh Malik bin Dinar
di samping lubang. Yang disangka sama Malik bin Dinar, ini lubang apa ya? Kelihatannya lubang ular. Lalu Malik bin Dinar melihat kucingnya. Kucing setelah memberikan daging di samping lubang itu, lalu kucingnya mundur. Setelah kucingnya mundur, maka setelah itu Malik bin Dinar berpikir, apa di dalam lubang itu kok sampai kucing rela tidak makan dagingnya lalu dikasih di tempat itu. Tidak lama pertanyaan itu ada di dalam hatinya Malik bin Dinar, langsung dijawab. Kayak tadi Pak pertanyaan saya, siapa yang datang ke masjid di tempat yang sangat tinggi ini? Baru tanya langsung muncul mobil pick up ibu-ibu warna hijau dan kuning tadi dengan jilbabnya. Baru saja pertanyaan itu muncul, lalu akhirnya tiba-tiba keluarlah dari lubang itu ular. Ibu-ibu dan bapak nanti tidak usah tanya ularnya gede atau kecil, saya juga nggak tahu karena nggak diceritain. Ularnya muncul, ularnya dalam kondisi buta, lalu dia mencoba untuk mencari sumber baunya. Setelah mendapatkan sumber baunya, dimakan itu daging tersebut. Setelah itu dia masuk ke dalam lubang tersebut. Kucing yang melihat daging dimakan sama ular, lalu akhirnya dia pergi tanpa mendapatkan daging tersebut. Malik bin Dinar, ulama yang sebesar itu, melihat kejadian tersebut, bergetar dia Malik bin Dinar itu. Lalu dia duduk, lalu dia meneteskan air mata dan banjir air mata. Lalu Malik bin Dinar menuliskan di dalam kitabnya. Apa yang ditulis di dalam kitab? Malik bin Dinar itu berkata, bagaimana rezekinya ular buta di dalam lubang dikirimkan oleh Allah melalui kucing. Melalui kucing. Lalu kucing itu rela untuk tidak menggigit ular tersebut, lalu membawa dagingnya ke tempat ular itu. Siapa yang menggerakkan kucing itu? Allah. Siapa yang memberikan karunia dan memberikan rezeki kepada ular tua yang buta itu? Allah. Disitulah akhirnya Malik bin Dinar itu berkata, loh kalau ada orang mukmin beriman sama Allah, sholat, melakukan berbagai macam ibadah, kok dia tidak yakin bahwasanya karunia itu telah tertakar dan tidak akan tertukar? Nah terus berarti mungkin iman kita masih kalah dengan imannya kucing dan ular yang disampaikan oleh Malik bin Dinar. Ini bukan berarti nanti kita nggak kerja loh ya. Tidak usah kerja, ular aja dapat kok. Bapak-bapak di rumah aja. Lagi ngapain Pak? Nunggu kucing? Jangan. Jangan sampai ngambil kesimpulan yang salah. Maka itu pelajaran. Ini menjadi perkara penting hari ini. Karena hari ini kita disuguhi dengan berbagai macam pemberitaan tentang masalah finansial, harta. Hartanya artis ini segini. Hartanya rumahnya artis ini segini. Lihat. Tayangan tentang rumahnya artis itu selalu viewernya jutaan. Insya Allah di sini ibu-ibunya nggak ada yang ngelihat, yang di sana. Tapi yang di sana pindahan dari sini. Biasanya kita menjumpai kenapa banyak sekali suguhan tentang masalah harta hari ini? Karena kita khawatir kalau kita tidak paham kaidah yang pertama ini, itu yang menjadikan kita akhirnya apa? Merasa bahwasanya ada yang salah dalam kehidupan kita ketika kita merasa takaran ini tidak sama dengan apa yang saya inginkan, dan itu tidak benar. Makanya Makhul ini salah satu ulama hampir sepadan dengan seorang Malik bin Dinar. Makhul ini berkata, bagaimana orang itu kok bisa khawatir terhadap karunia? Apakah mereka tidak memperhatikan waktu mereka di dalam janin? Kita ini kalau di dalam janin ibu kita tidak pernah mikir hari ini makan apa. Setiap apapun yang dimakan sama orang tua kita diubah oleh Allah dengan salah satu perangkat di dalam tubuh kita, lalu berubah menjadi intisari makanan yang diserap oleh janin kita. Dan janin itu tidak pernah sedih memikirkan apa yang nanti Allah berikan. Ada nggak janin lagi sedih gitu? Di USG lalu dokter kandungannya ngomong, Bu, janinnya lagi sedih, Bu. Mikirin menu makanan hari ini apa? Gak ada. Janin itu tenang. Sampai akhirnya ketika janin itu dilahirkan, anak-anak itu tenang.
anak-anak itu tenang sekali hidupnya. Mereka tidak pernah khawatir, mereka tidak pernah takut terhadap apa yang mereka dapatkan sampai mereka berusia balik. Maka disitulah Makhul itu berkata, kalau ada seorang muslim kok dia masih khawatir terhadap takaran karunia yang Allah berikan kepadanya, berarti kualitas imannya kalah dibandingkan waktu dia ketika masih berada di dalam janin ibunya. Dan itu yang menjadikan akhirnya kita semakin ngerti, ini perkara besar, ini perkara besar, dan semuanya telah diatur oleh Allah. Dan jangan khawatir, selama kita bergerak pasti karunia itu akan diberikan oleh Allah. Karena apa? Allah merupakan zat yang tidak pernah mendustakan kehidupan setiap hamba yang Allah ciptakan. Cintanya Allah kepada kita lebih besar daripada cintanya ibu yang melahirkan kita. Dan itu yang kita harus mengerti. Saya ini punya pengalaman pribadi, Bapak dan Ibu. Saya ini dulu pernah menjadi pengusaha kurma. Jadi jualan kurma sebelum Ramadan. Udah lama lah, udah 8 tahun, 9 tahun yang lalu. Ternyata Masya Allah, saya ketika jualan kurma itu lumayan untungnya. Saya buka aja kartu saat itu untungnya sampai 30 juta. Untungnya sampai 30 juta. Lumayan. Setiap orang yang saya tawarin tidak ada yang menolak. Bukan karena saya pintar dagang, tapi mungkin orang yang ditawarin sungkan kalau nolak tawaran dari saya. Akhirnya saya untung 30 juta. Pada saat itu 30 juta lumayan sekali. Dan segala syukur hanya kepada Allah. Masuklah saya ketika Ramadan. Masuk saya ketika Ramadan. Ketika Ramadan hari ke-11 dan hari ke-12 saya jatuh sakit. Saya jatuh sakit. Masuk ke rumah sakit selama 5 hari. Setelah 5 hari membaik, diputuskan oleh dokter, boleh pulang Pak. Pulang. Istri saya membayar bil saat itu, membayar tagihan listrik. Setelah dibayar, dia balik ke kamar. Lalu saya tanya, berapa sakit 5 hari kita di sini? Jawaban istri saya saat itu, ya sama dengan untung kormamu itu 30 juta. Itu kisah nyata. Ini memberikan kepada kita tentang sebuah perkara penting. Berarti tidak akan tertukar. Kalau manusia bisa tertukar. Kita keluar dari masjid ini, tukar sandalnya, sengaja atau tidak sengaja nggak ngerti. Kadang-kadang tertukar. Kadang-kadang ketika kita selaku auditor bisa ada kesalahan, itu manusia. Tapi kalau bicara tentang Allah, Allah itu kita yang karunia telah tertakar dan tidak akan tertukar. Faham sampai di sini? Tidak usah kita masalah itu ketika kita tidak punya keyakinan. Semua karunia itu telah tertakar dan tidak akan tertukar di sisi Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kita harus mengerti dan harus kita pahami itu apa? Mesti diberikan oleh Allah kepada kita. Dan tidak akan pernah karunia itu meninggalkan kita kalau sudah ditetapkan oleh Allah sampai kita meninggal dunia. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi selama karunia datang dari Allah itu sudah benar. Dan tidak akan mati saat kita. Tunggu ketetapan itu. Makanya Nabi sudah menyampaikan kepada kita, ada lambatkan bukan berarti hina. Orang yang disegerakan untuk mendapatkan rezeki bukan berarti dia lebih mulia daripada orang yang dilambatkan. Ada orang yang terkadang dicepatkan karena itu istidraj, yaitu dilulu sama Allah. Ada orang yang terkadang dilambatkan karena Allah ingin nguji kesabaran dia dan keyakinan dia kepada Allah. Makanya maaf ya, jangan pernah sama sekali nyentuh rentenir dan sama sekali nyentuh yang riba ataupun haram. Maka kalau ada di antara kita sampai nyentuh yang haram, maka konsekuensi ganti ruginya itu lebih gede daripada apa yang kita peroleh. Ya, ini ada kisahnya atau Pak? Kisah ini sering saya sampaikan di YouTube. Ada satu pasangan suami istri, mereka baik, ngaji bareng berdua naik motor tua. Suaminya punya usaha roti. Lalu usaha roti itu pingin dikembangkan. Ngobrol sama istrinya. Mi,
kita ini usaha rotinya kok gini-gini aja ya Mi. Kita ini perlu modal supaya bisa beli alat, lalu kita memproduksinya massal supaya lebih banyak profit dan keuntungannya. Lalu istrinya ngomong, ya udah Bi, silahkan dikembangkan bisnisnya. Ya sudah, Abi coba meminjem ya, pinjaman. Datanglah dia ke tempat temennya, ketok pintu rumahnya, pinjem, enggak dapat. Pinjem modal sana, ketok pintu, enggak dapat. Pinjem ke sana, modal, ngetok pintu, enggak dapat. Sampai akhirnya setelah beberapa pekan enggak dapat modal, ngomong lagi sama istrinya, Mi, susah banget ini nyari modal. Nah terus gimana Bi? Gini aja Mi, kita pinjem riba aja. Nggak apa-apa, kita pinjem riba, rentenir ataupun kita pinjem riba. Nanti setelah kita gede usahanya, nanti setelah besar, nanti banyakin sedekah untuk menggugurkan dosa kita. Ya kan? Pikiran orang kan kadang-kadang gitu, nggak apa-apa riba dulu. Nanti kalau sudah gede banyakin sedekah. Nggak bisa. Sedekah nggak bisa untuk menghapuskan dosa riba. Istrinya sudah mencoba menasehati. Abi yakin, Abi tahu kan kalau riba itu diperangi sama Allah. Sudah sabar Tobi, baru beberapa pekan kamu nyari modal. Kalau belum dapat itu mungkin Allah nyuruh kita supaya sabar. Suaminya bilang, wah enggak bisa ini kalau kita hidupnya kayak gini terus. Lalu mulailah diiming-imingi istrinya. Emang kamu enggak pengen punya rumah gede, nanti di dalamnya buat pengajian. Kita enggak usah pergi jauh-jauh, ustadznya kita undang, nanti biar ngajar di sini. Istrinya mulai terpengaruh. Lalu berkata, ya sudahlah Bi, bismillah. Enggak bisa bismillah. Bismillah. Kamu pinjam aja Bi. Ini kisah ini nyata. Mungkin di antara sebagian bapak dan ibu pernah membaca kisah nyata ini di grup WhatsApp. Akhirnya dipinjemlah itu riba tersebut. Lalu apa yang terjadi? Maka usaha roti yang dimiliki sama beliau, suami istri ini membesar. Untungnya tambah gede, tambah gede, tambah gede. Tapi dari riba. Apa yang terjadi? Yang asalnya rajin ngaji, jarang ngaji. Yang asalnya suka bareng, tidak bisa lagi bareng sama istrinya. Masing-masing sibuk. Sampai akhirnya terjadilah gong besar. Suami ketahuan sama istrinya. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Setelah itu istrinya remuk hatinya. Karena dia sebenarnya tidak mengenal suaminya kecuali selalu percaya. Akhirnya tidak bisa dipertahankan biduk rumah tangganya. Katakan kapal karam itu walaupun sudah punya anak pisah. Ketika pisah, sang istri meminta haknya karena usaha perintisan roti itu sebagian modalnya awal dulu didapatkan dari istrinya. Akhirnya apa? Perusahaan roti yang sudah membesar itu dipecah jadi dua sahamnya. Karena dibagi dua tidak bisa bertahan secara aktif dan ideal. Karena apa? Ada dua kepemimpinan dan dua strategi pemasaran. Yang terjadi adalah usahanya bangkrut. Yang menarik untuk dijadikan perhatian itu apa? Ibu dan bapak, tulisan dari istrinya. Istrinya insya Allah orang baik, suaminya mungkin orang baik, tapi mungkin terpeleset. Ya namanya manusia, tidak mungkin sempurna setiap waktu. Istrinya nulis. Tulisannya apa? Yang salah bukan suami saya saja. Yang salah itu adalah ketika kami tahu bahwasanya riba itu Allah, tapi kami berani memproklamirkan peperangan dengan Allah, di mana kami tahu perang sama Allah itu tidak mungkin menang. Dan itulah yang saya peroleh dan saya dapatkan. Apa yang kita dapatkan dari persoalan ini Bapak dan Ibu? Kalaupun lambatnya rezeki kepada Bapak, ada di antara Bapak yang saya pengen punya sawah itu Ustaz. Iya saya tahu Pak. Saya pengen supaya modal ini nanti berkembang. Saya ngerti. Saya juga orang tuanya. Aku bunuh untuk menjaga imannya orang tua supaya nanti dikasih oleh Allah pengganti daripada anak ini. Ini hanya khusus untuk Nabi Khidir ya Pak. Jangan dipraktekkan.
Lihat tetangga anaknya nakal, bunuh. Kenapa kamu bunuh? Saya meniru Nabi Khidir. Jangan gitu. Tapi di sinilah kita memahami tentang sebuah hikmah. Apa itu hikmahnya? Kadang-kadang punya anak, Allah tidak berikan kepada sebagian orang, karena sebagian orang itu yang belum diberikan anak. Bisa jadi kalau diberikan anak, dia lebih cinta anaknya daripada kepada Allah. Jadi di sinilah kaidah yang keenam, kita paham tentang karunia. Allah pasti memberi apa yang kebutuhan. Tapi walaupun Allah tidak selalu memberi apa yang kamu inginkan. Kenapa Allah tidak selalu memberi apa yang kita inginkan? Karena sebagian apa yang kita inginkan itu kadang-kadang di situ ada kerusakan. Jadi kalau ini yang muda-muda ini, saya ingin punya iPhone, Ustaz. Kenapa saya tidak mendapatkan iPhone? Padahal teman saya punya iPhone. Kita katakan sama dia, nah, mungkin kamu tidak punya iPhone. Kalau kamu punya iPhone, kamu lupa tanggung jawab dan kewajiban. Makanya indahnya perkataan Allah itu dan perkataan Rasulullah dan para ulama. Ingat ya Bu, Bapak, kalau tiba-tiba kita sedang dilanda kekecewaan karena pikiran kita, Allah tidak memberi apa yang kamu inginkan, tapi Allah pasti memberi apa yang kamu butuhkan. Ayo coba kita lafadzkan bareng-bareng supaya masuk ke pikiran kita. Bareng-bareng ya. Allah tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tapi pasti Allah memberi apa yang kita butuhkan. Tenang hati kita. Ya sudahlah Ustaz, sawah itu memang mungkin gak baik untuk saya. Dia gak usah dapat sawah, gak apa-apa. Yang muda-muda ngelamar seorang gadis, gak jadi, gadisnya mungkin akhirnya menyesal dan akhirnya tidak mau melanjutkan. Ya mungkin dia tidak baik untukmu. Akhirnya semua itu ada obatnya, Pak. Hidup itu kayak apotek gitu loh. Semua ada obatnya. Jadi kalau kita gini obatnya ini, kalau kita begini obatnya ini, kalau kita begini obatnya gitu. Jangan kayak apotek kehabisan obat. Pengen ini nggak dapat, bingung cara menyikapinya. Pengen ini nggak tahu cara menyikapinya. Semua beriman itu pasti ada cara kita untuk menyikapi sesuatu. Itu yang keenam. Yang terakhir, yang ketujuh, cara menyikapi karunia yang Allah datangkan pada kehidupan. Potong daging dari seekor kucing. Tapi ingat loh ya, ini bukan berarti kita tidak bekerja. Maka sesungguhnya untuk mendapatkan karunia harus ada ikhtiar yang harus dikerjakan. Karena kalau kita tidak melakukan ikhtiar, karunia itu tidak akan pernah datang. Nyampe ke rumah kita dan nyampe pada kehidupan kita kalau kita tidak berikhtiar. Ini perlu saya sampaikan. Ibu-ibu dan bapak, tahu nggak kenapa? Kenapa Hajar ketika mendapati Ismail digendong, maka sebelum mendapatkan air Zam-Zam, apa yang Allah kirimkan menjadi pelajaran untuk Hajar? Dijadikan Ismail nangisnya nggak berhenti-berhenti. Terus dijadikan Hajar lari dari sofa ke Marwa, ke sofa lagi, ke Marwa lagi, ke sofa lagi, ke Marwa lagi, dan berakhir di Marwa 7 kali. Padahal kalau kita pernah umroh, sofa Marwa itu melelahkan. Sampai Marwa ke-7 kalinya, lalu pada saat itu Allah memberikan sebuah perintah kepada Ismail. Mikir, kenapa tidak langsung Allah jadikan ketika Ismail nangis langsung mancar air, juos, kayak keran? Bisa nggak Allah mengirimkan itu langsung? Bisa, kecil itu bagi Allah. Tapi kenapa Allah kirimkan dulu sebuah pelajaran? Kita disuruh untuk sofa, Marwa, berdoa, berzikir. Karena sesungguhnya di situ kita harus paham, karunia itu harus dijemput. Cara kita bersyukur kepada Allah itu supaya mengawetkan setiap karunia itu apa? Syukur. Caranya kita bersyukur sama Allah itu yang kedua apa? Menambah taat. Karena apa? Ketaatan itu menjadi security atas karunia yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Ketaatan itu menjadi penjaga dalam kehidupan kita. Bodyguardnya kita itu ya ketaatan kita itu. Ini kisah nyata lagi. Ada orang sudah sukses dalam bisnisnya.
Qadarullahnya, kalau masalah di Jakarta itu qadarullah banyak bersinggungan dengan masalah zina. Sang bapak, sang suami melakukan zina. Lalu akhirnya dia menikahi perempuan itu. Lalu istrinya tidak mau, lalu akhirnya istrinya kecewa suaminya berzina. Lalu dia berkata sama suaminya, bisnis kamu yang sukses, yang kamu campur dengan perzinahan, tidak akan pernah menjadikan bisnis kamu maju. Lalu mereka berpisah cerai di pengadilan. Itu kata-kata istrinya di pengadilan agama pada saat putusan hakim, hari yang terakhir. Dan tidak lama, sampai 1 tahun, usaha bisnis dari mantan suaminya hancur berantakan. Anak mereka ada yang saya kenal baik, yang cerita tentang masalah ini. Disitulah kita paham, nikmatnya Allah sudah berikan kepada kita, harus ada penjaganya. Dan penjaganya itu ketaatan kita ketika meninggalkan dosa. Kalau kita berbuat kebaikan, fa'in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, itu sebenarnya kamu sedang berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Sholat kamu, tilawah kamu, ahsantum li anfusikum. Makanya kalau ada orang yang ketiga, syukur payah diterima oleh Allah. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak, makanya Bapak dan Ibu ingat dulu yang menolong kita ketika kita masih kekurangan siapa? Ingat namanya. Kalau kamu tidak punya uang, sertakan dalam doa. Tiba-tiba kita punya banyak keinginan, doa ini. Sudah pengen ini, udah pengen ini, udah pengen ini. Ingat kata Imam Ibnu Qayyim. Takdir itu perkara yang sering kita beli tapi tidak kita manfaatkan di dalam rumah kita. Itu termasuk takdir. Makanya supaya kita betul-betul menjaga setiap karunia Allah tetap pada diri kita, jagalah setiap karunia. Walaupun sebutir nasi di atas piring kita. Saya tuh maaf ya, maaf sekali. Saya kadang-kadang kalau ingin ngelihat orang paham ilmu atau tidak paham ilmu, saya lihat bagaimana piringnya setelah makan. Karena dengan adanya beberapa nasi yang masih dibiarkan, itu hati-hati. Walaupun tampaknya remeh, tapi itu bisa mempengaruhi apa yang kita dapatkan. Contohnya gampang begini. Saya ngasih sama salah satu bapak-bapak hadiah. Setelah saya kasih hadiah, ternyata hadiah itu dibuang. Kira-kira saya ngasih hadiah lagi nggak kepada beliau? Nggak akan ngasih lagi. Sama, kita dikasih nasi, tapi begitu mudah kita buang-buang nasinya, itu takdir. Bukan hanya nasi itu contoh yang paling kecil. Bisa jadi barang. Banyak di antara kita, lapar mata itu lebih berbahaya daripada lapar perut. Coba kalau kita puasa, pengennya kolak, gorengan, tahu jeletot, martabak, semuanya dibeli seakan-akan bisa makan. Sampai ke rumah bisa dihabiskan. Maka jagalah diri kita dari perkara-perkara takdir. Karena siapapun yang menyanyiakan harta yang Allah berikan kepada dirinya, dicambil lagi oleh Allah. Kalau ada barang di rumah kita, jangan punya kebiasaan menyimpan terlalu lama untuk tidak dimanfaatkan. Kasih ke orang. Kenapa? Kaedahnya sederhana. Kalau kamu sudah rajin ngasih, maka Allah yang akan turun memberikan pengganti atas apa yang kamu keluarkan. Kalau kamu sudah keluarkan karena Allah, Allah akan datangkan yang baru. Kalau kamu keluarkan kembali karena Allah, Allah datangkan kembali yang baru. Allah tidak akan mungkin mendatangkan yang baru sampai yang ada di rumah kita keluarkan karena Allah. Itulah supaya kita tidak takdir. Inilah perkara 4 yang harus kita muliakan. 1, syukurlah kepada Allah. Syukur itu tidak akan sempurna sampai kita syukur kepada orang tua, menambah ketaatan. Syukur itu harus bersyukur sama orang yang memberikan kebaikan untuk kita, dan syukur dengan perkara sedikit yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, merasa cukup. Maka untuk merasa cukup jangan banyak melihat dan jangan banyak melihat sosial media. Semakin banyak kamu melihat sosial media, semakin banyak keinginan. Yang ketiga, yaitu adalah bagaimana kita ketika kita Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita senantiasa mempertahankan dan komitmen untuk tidak mubadir terhadap apa yang kita dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang kita mampu sharing pada kesempatan hari ini, dan tidak terasa kajian kita sudah berjalan hampir 2 jam dari jadwal waktu yang telah ditetapkan. Dan ini merupakan sebuah nasihat untuk saya dan untuk kita semuanya.
Semoga dengan adanya nasihat yang kita pelajari bersama,